Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miratul Badia dari NIM 130 Fakultas Psikologi dari kelas D. Di sini saya akan presentasi hasil tugas saya untuk menulis tugas UTS Kewarganegaraan. Di sini bertema masalah sosial yang terjadi di sekitar lingkungan saya, yaitu judul saya antara tradisi dan bahaya, dilema minuman beralkohol di masyarakat. Apa itu minuman beralkohol? Minuman beralkohol adalah jenis minuman yang mengandung etanol, C2H5OH, yaitu senyawa kimia hasil proses fermentasi gula dan daging. Etanol bersifat psikoaktif, artinya dapat mengganggu, mempengaruhi kerja otak dan sistem saraf, menyebabkan perubahan suasana hati, perilaku, kesadaran, dan kemampuan motorik. Minuman ini dihasilkan dari fermentasi bahan-bahan seperti buah, biji-bijian, atau gula. Minuman ini biasanya dikonsumsi untuk kepentingan rekreasi, adat, budaya, ataupun keagamaan dan sosial. Namun jika dikonsumsi secara berlebihan atau tidak bertanggung jawab, minuman beralkohol ini dapat menimbulkan dampak negatif, yaitu fisik, mental, dan kehidupan sosial seseorang. Dampak minuman beralkohol yaitu yang pertama ada dampak sosial. Dampak sosial yang pertama yaitu tindak kekerasan. Banyak kasus kekerasan rumah tangga, perkelahian, hingga pembunuhan yang dipicu oleh pengaruh alkohol. Yang kedua, rusaknya hubungan sosial. Konsumsi alkohol berlebihan dapat menyebabkan konflik dalam keluarga dan masyarakat. Untuk yang kedua, dampak ekonomi yaitu biaya kesehatan meningkat karena pengobatan penyakit bersifat alkohol seperti sirrosis hati sangatlah mahal. Untuk yang kedua, kemiskinan. Uang habis untuk membeli alkohol karena membeli alkohol juga membutuhkan uang dan harganya pun juga tidak murah. Mengabaikan kebutuhan pokok keluarga dan menyebabkan kemiskinan dalam keluarga. Untuk yang ketiga, dampak pendidikan. Penurunan prestasi belajar. Mahasiswa atau pelajar mengkonsumsi alkohol cenderung mengalami gangguan kesehatan atau konsentrasi belajar. Yang kedua, putusnya sekolah atau kebiasaan meminum dapat menyebabkan kenakalan remaja hingga drop out. Bahaya minuman beralkohol bagi masyarakat dan bagi diri sendiri juga, yaitu yang pertama bahaya fisik dan kesehatan. Kerusakan hati. Alkohol dapat menyebabkan hepatitis akut dan sirosis. Untuk yang kedua, gangguan jantung, resiko tekanan darah tinggi, dan resiko jantung meningkat. Untuk yang selanjutnya yaitu bahaya psikologis. Ketergantungan alkohol, konsumsi rutin untuk menimbulkan kecanduan yang sangat sulit dihentikan. Untuk yang kedua yaitu halusinasi dan delusi. Pada tahap lanjut, pemikiran berat bisa mengalami gangguan persepsi. Untuk selanjutnya, bahaya lingkungan dan keselamatan. Kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT banyak sekali saat ini pelaku yang berada di dalam tekanan pengaruh alkohol. Kecelakaan lalu lintas. Alkohol akan memperlambat reaksi untuk pengemudi untuk mengambil keputusan saat mengemudi karena kurangnya konsentrasi. Untuk identifikasi masalah yang saya ambil, yaitu masalah yang sering terjadi dalam masyarakat sekitar saya, yaitu seringnya kegaduhan yang menyebabkan keresahan warga sekitar dikarenakan sekelompok pemabuk. Sekelompok pemabuk ini hampir setiap hari ia mengkonsumsi miras. Seringnya terjadi kegaduhan di saat malam hari, tetapi kegaduhan ini tidak setiap hari terjadi. Kegaduhan ini terjadi saat waktu-waktu tertentu saja. Contohnya seperti perayaan malam tahun baru, perayaan malam hari raya Idul Fitri pun juga seringnya terjadi kegaduhan tersebut. Meskipun tidak setiap hari terjadi, tetapi hal ini sangat membuat warga merasa was-was sekali.
Alternatif kebijakan yang saya ambil yang pertama yaitu tata lingkungan. Memasang lampu jalan yang terang dan CCTV komunitas. Yang kedua, buat zona tenang. Jam malam lokal, penerangan dan pengawasan virtual menekankan niat tolong minum aturan jam malam menjadikan dasar aparat atau RT untuk menertibkan. Untuk yang kedua, kelembagaan sosial hidupkan pos ronda atau pos kampung berbasis shift tua dan muda. Kehadiran rutin warga dan pelaporan cepat membuat pemabuk merasa diawasi dan mudah dihindahkan sebelum kegaduhan meluas. Yang ketiga ada gabungan aparat, ada gabungan Dinas Polsek saat hari-hari rawan atau jam-jam rawan saat hari raya besar. Untuk selanjutnya ada usulan kebijakan yaitu yang pertama patroli dan pencatat, ronda terpadu warga dan babin kamtimas setiap akhir pekan. Untuk yang kedua edukasi rehabilitas yaitu edukasi untuk Karang Taruna, workshop Karang Taruna bahayanya mengkonsumsi alkohol dan teknik meditasi aman. Yang ketiga ada evaluasi yaitu dilakukan di balai RT untuk mencatat kegaduhan. Setiap kegaduhan yaitu mencatat waktu, lokasi, dan tindakan. Untuk targetnya yaitu target penurunan insiden. Untuk yang selanjutnya ada rencana tindakan untuk kedepannya, yaitu minggu ke-1 dan kedua pemetaan dan sosialisasi. Yang kedua, tandai titik nongkrong rawan di peta RT. Untuk yang ketiga, rapat warga sepakati jam tenang jam 10 malam hingga jam 6 pagi dan memberi sanksi bertahap kepada pengguna alkohol. Untuk minggu ketiga dan keempat, yaitu putus suplai dan persiapan patroli. Yang kedua, ketertiban warung, stop jual miras di atas jam setengah 10 malam, karena itu jam-jam yang sangat rawan sekali. Yang ketiga, buat jadwal ronda terpadu, latih prosedur aman menegur pemabuk, beri sanksi ekonomi RT pemilik warung. Untuk regu, shift ronda yaitu shift muda dan tua. Untuk minggu kelima dan selanjutnya mungkin implementasi dan kegiatan alternatif, puskesmas keliling, screening dan konseling ringan tiap bulan, memperbaiki jadwal ronda tambahan yaitu tambah lampu dan CCTV di titik-titik yang muncul target insiden tersebut. Karena yang merasa kegaduhan tersebut mengganggu tidak hanya saya, yaitu ada rekan saya atau tetangga saya yang sudah saya wawancarai, yaitu yang bernama Rona Rumasa. Tanggapannya yaitu sangat meresahkan karena hampir setiap ada acara yang melibatkan banyak massa. Contohnya pernikahan, tahun baru, malam hari raya Idul Fitri, itu selalu ada perayaan mabuk-mabukan yang dimana efeknya tidak lain adalah kegaduhan tersebut. Usulan yang diberikan yaitu mengalihkan ke hal-hal yang positif untuk hal-hal yang seharusnya tidak terjadi, yaitu bisa jadi memancing atau ziarah wali pun insya Allah bisa. Dan untuk selanjutnya adalah kesimpulan dari saya dari masalah yang ini. Minuman keras adalah minuman yang mengandung etanol dan dapat mempengaruhi fungsi otak serta sistem saraf. Meskipun sering dikonsumsi dalam konteks sosial dan budaya, penyalahgunaan berdampak negatif bagi individu maupun masyarakat. Dampak mencakup kerusakan hubungan sosial, meningkatnya kekerasan dan kriminalitas, kemiskinan, dan penurunan prestasi belajar, serta gangguan kesehatan fisik dan mental. Bahaya lain termasuk kecelakaan lalu lintas, kecelakaan kerja, dan kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, pengawasan dan edukasi dari berbagai pihak sangatlah penting untuk mencegah dampak buruk konsumsi alkohol dan untuk tidak terus-menerus dan dari generasi ke generasi. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.